Kitab ini berisi berbagai riwayat dan kisah tentang keadaan sebelum dan sesudah mati, penciptaan makhluk, alam semesta, padang mahsyar, surga dan neraka, serta bagaimana wujud para malaikat dan cara mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menunjukkan kita kepada agama yang telah Dia sempurnakan dan ridhoi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan terpilih dari sekian banyak makhluknya. Inilah kitab Daqaiqul Akbar fi Zikril Jannah wan Nar, kabar-kabar gaib tentang surga dan neraka. Dalam tradisi keilmuan pesantren tradisional di Indonesia, kitab ini merupakan diktat wajib yang diajarkan oleh para kiai untuk menempa tauhid dan akhlak para santrinya. Biasanya, kiai mengajarkan kitab ini dengan sistem bandongan atau wetonan, atau bisa kita sebut kolektif sebagai materi pengajian penyejuk kalbu di bulan Ramadan, atau pengajian rutin bulanan yang digelar pesantren untuk kalangan umum. Perlu diketahui, dalam tradisi kegiatan belajar mengajar di pesantren tradisional dikenal dua sistem pengajaran, yaitu sistem sorogan dan bandongan atau wetonan. Secara ilmiah, sistem sorogan disebut sistem individual, yakni setiap santri belajar membaca dan menelaah makna sebuah kitab secara langsung kepada kiai. Dalam sistem ini, satu persatu santri maju di hadapan kiai dan membaca kitab, sementara kiai menyimak dan mengoreksi bila ada kesalahan dalam membaca atau memaknainya. Sedangkan sistem bandongan atau wetonan atau kolektif adalah sistem pengajaran di mana kiai membaca, menerjemahkan, dan menerangkan sebuah kitab di hadapan sekelompok santri. Dalam hal ini semua santri hanya menyimak, memberi harokat, dan mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat. Soal isi kitab yang disusun oleh Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi ini memang sangat menarik dan menakjubkan. Sebagaimana tersurat dari judulnya, kitab ini berisi berbagai riwayat dan kisah tentang keadaan sebelum dan sesudah mati, penciptaan makhluk, alam semesta, padang mahsyar, surga dan neraka, serta bagaimana wujud para malaikat dan cara mereka melaksanakan tugasnya masing-masing. Terlepas dari kontroversi yang terjadi soal autentisitas riwayat-riwayat dan sumbernya, kisah-kisah dalam kitab ini cukup populer di kalangan umat Islam tradisional atau kaum awam pedesaan. Masalahnya, kisah-kisah dari kitab yang disusun sejak abad ke-11 Hijriah ini sering dinukil dan diceritakan para kiai, mubalik, dan dai sebagai bagian dari ceramah, tausiah, atau mauizah hasanah mereka. Kisah-kisah dalam kitab ini seperti tak pernah membosankan untuk didengar. Selain bisa mempertebal iman, menelaah satu persatu kisah-kisah dalam kitab ini juga akan membawa kita pada suasana batin yang benar-benar khusyuk. Bahkan terjarang membangkitkan gairah kita untuk lebih bersemangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Memang soal siapa penyusunnya masih terjadi perdebatan. Ada yang menyebut bahwa Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi adalah sekadar nama pena alias anonim. Adapun penulis sebenarnya adalah Imam Abu Laits As-Samarkandi.
Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa seluruh cetakan kitab ini, baik yang beredar di Timur Tengah maupun di Indonesia, semuanya mencantumkan Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi sebagai penulisnya. Ala kulli hal, kitab ini perlu dimasyarakatkan secara lebih luas sebagai salah satu rujukan untuk mengobati rasa keingintahuan manusiawi kita tentang bagaimana awal kehidupan dan apa yang terjadi kelak di kemudian hari setelah kematian kita. Bahwa kisah-kisah dalam kitab ini benar atau salah, tentu saja Allah yang lebih mengetahuinya. Yang pasti, kitab ini telah menjadi bagian penting dari pembinaan iman dan akhlak umat Islam Indonesia sejak dahulu kala. Isinya mengajak kita untuk bersama-sama mempertebal iman kita, yakni dengan mengintip apa yang bakal kita saksikan di alam baka, baik di alam barzah, padang mahsyar, hari kiamat, maupun keadaan di surga dan neraka. Semoga bermanfaat.